warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Elo. Di sini saya mau kasih sedikit materi. Ya, semoga materi itu bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya, selamat pagi. Siap. Bu, kenapa nggak siang? Ibu maunya kalian pagi, jadi selalu semangat kan? Oke, ibu lagi. Selamat pagi. Tepuk satu. Dan kompak, kenapa nih? Pokoknya harus dipimpin sama Kak Tri. Dia mau dipimpin sama Kak Tri. Silakan Kak Tri. Oh, saya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Masih semangat? Habis makan kan? Oke, ini ya. Materi ibu sekarang tentang pentingnya integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Kayaknya kalian mikirkan, Bu, kami ini masih SMA loh, tapi kok pakai korupsi segala, ya kan? Iya. Kenapa? Pendidikan tentang anti korupsi itu harus dimulai supaya anak-anakku sekalian dapat tertanam jiwanya integritas yang tinggi supaya jangan sampai melakukan tindak korupsi seperti itu. Nah, sebelum kita masuk materi, ada kuisis yang ingin Ibu kasih sama kalian. Bisa Kak Tri, coba dulu. Nah, silakan masuk dulu. Itu kodenya. Oke, sekarang kita materi dulu ya. Nanti kita main-main lagi. Nah, kalian baca tuh. Apa yang terjadi? Apa yang terlintas dalam benak kalian tentang mendengar kata korupsi? Ada yang bisa katakan? Yang mau bicara? Nama sama jabatannya ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurarika dari jabatan saya sebagai Kabid Dua. Apa yang terlintas dalam benak saya ketika mendengar kata korupsi? Yang pertama itu tidak bertanggung jawab, tidak jujur, dan BPN. Tidak bertanggung jawab, tidak jujur, Dan lain-lain. DPR. Ada lagi? Ada lagi yang mau ngomong? Oh iya, Mas. Yes. Kalau terlintas di pikiran saya korupsi pertama bansos terlintas. Selanjutnya itu ketika diberi tugas tapi tidak dijalankan dengan baik itu sudah termasuk korupsi. Oke, terima kasih. Kalau kira-kira di sekolah apa? Kira-kira korupsi tapi yang berhubungan dengan kita di sekolah apa kira-kira? Korupsi waktu. Bolos. Korupsi waktu. Begini dong. Itu kan belum kenal. Perkenalkan, nama saya Saludin dari kelas 4 yang pertama Korupsi kalau di lingkungan sekolah kira-kira apa? korupsi dari lingkungan sekolah yang pertama adalah korupsi waktu. Kamu enggak kan? Nah, Yang pernah kan? terjadi, tapi masih dilakukan dia tidak korupsi waktu. Oke. Yang lain ada tak?
penggelapan dana bos. Wih, keren ini sudah. Kalau yang siswa saja. Oh, lagi. Cek, kalau di sekolah misalnya si A itu malas kerja tugas, tapi dia orang kaya. Nah, si B itu pintar tapi kurang uangnya. Jadi si A meminta bantuan si B untuk mengerjakan tugasnya, tapi nanti dia akan berikan uang. Uang ini sebagai hadiah untuk dia. Nah, hadiah ini bentuknya sebagai gratifikasi kalau dalam korupsi. Nah, itu termasuk tindak pidana korupsi di lingkungan siswa. Oke, ada lagi? Oke, contoh dari korupsi di sekolah yang pertama nilai. Nilainya itu biasanya mungkin guru itu subjektif memberi nilai, itu juga termasuk korupsi ya Bu. Kemudian yang kedua itu tentang iuran kas. Iuran kas biasanya ada yang dilebih-lebihkan, itu nggak sesuai dengan peraturan dan kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga itu adalah tugas. Biasanya tugas itu cuma numpang nama, itu juga termasuk korupsi. Thank you. Terima kasih. Keren. Berarti korupsi itu sebenarnya ada kok di lingkungan kita. Tanpa kita melihat yang harus ke atas, ternyata di lingkungan kita di sekolah itu juga ada korupsi. Itu namanya perilaku koruptif. Jadi perilaku yang tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan, tapi akan nanti dampaknya bisa menyebabkan kita korupsi seperti itu. Korupsi Nah, itu dengan apa itu ya. sih? Suap, bohong. Mungkin itu yang sering identik dan cocok jadi saudaranya korupsi. Korupsi itu bisa dimulai dari sebuah gorengan. Makan 5, yang dibayar cuma 2. Mulai telah masuk sekolah, sampai nyontek bareng teman pas ujian. Pernah nggak minta uang buku ke mama, nyatanya ntar buat jajan? Pernah nggak markup anggaran dana acara kampus? Semua itu juga korupsi. Kalau udah kerja, ntar hobi main suap. Korupsi emang kayak main game. Awalnya asik, berisik, lalu hidupmu akan terus game over deh. Solusinya, hargai hak dirimu dan hak orang lain. Selalu berbuat jujur. Gampang kan? Gimana? Udah yakin kalau nggak korupsi? Mari berubah menjadi lebih baik. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai saat ini. Karena berani jujur, hebat. Berani jujur, hebat. Kira-kira pernah nggak ya saya korupsi? Nah, kalau kalian tanya Bu pernah nggak korupsi? Pernah. Tanpa kita sadari ternyata kita pernah melakukan tindak korupsi. Jadi untuk saat ini tidak usah kita pikir yang tinggi-tinggi, kita pikir kita yang ada di sekolah dulu ya, oke? Nah lanjut ya. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption. Artinya busuk, rusak, memutar balik, menyogok. Jelek sekali kan korupsi itu kan? Secara harfiah, korupsi yaitu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Kalau menurut KBBI, korupsi yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ternyata ada undang-undangnya lagi. Korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada tuh, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian. Nah, dari pengertian ini ternyata korupsi itu bukan sekali kan. Contoh tadi bilang Sawaludin, Bu, korupsi itu korupsi waktu. Kadang kita nggak menyadari kita korupsi waktu sedikit, tapi kalau kita bilang nggak apa-apa, besok lagi nggak apa-apa kok telat 5 menit, besok lagi nggak apa-apa kok, akhirnya apa? Kebiasaan. Jadi korupsi itu nggak boleh seperti itu. Ini hubungannya nanti dengan ini. Faktor dan teori penyebab korupsi. Ada 3 nih faktornya, yaitu pressure, opportunity, sama rasionalisasi.
atau kalau bilang orang itu kebutuhan, opportunity yaitu kesempatan, atau lemahnya sistem, dan rasionalisasi yaitu pembenaran. Nah, dari contoh ini kira-kira kalian ada nggak yang mau kasih contoh? Ini semua itu berhubungan, jadi satu kesatuan menjadi satu. Tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Kira-kira ada nggak yang mau kasih contoh? Apa sih korupsi yang bentuknya seperti apa sih yang saling berhubungan seperti ini? Contohnya apa? Ada yang mau tahu? Ada yang bisa? Banyak kok di kalian sebagai siswa. Ada yang bisa? Angkat tangan. Penyebab korupsi. Oke. Kamu lagi. Kenapa? Jadi contohnya di sekitaran kita kayak tadi menyontek. Kita dapat tekanan kayak, ayo aku harus dapat nilai tinggi nih. Akhirnya kita ada kesempatan kalau guru pengawas lagi jalan-jalan di belakang kita yang di depan nyontek gitu. Akhirnya pembenaran. Kita kayak, nggak apa-apa lah, 1 soal 2 soal. Akhirnya ketagihan dan ulang-ulangan selanjutnya nyontek semua. Terima kasih. Ibu harap nggak ada yang kayak gitu ya. Ada nggak yang di sini kayak gitu? Selain nyontek ada nggak kira-kira? Selain nyontek, kita nggak terasakan ternyata itu korupsi loh. Ada nggak selain nyontek? Selain nyontek? Hah? Oke, bukan. Mungkin selain nyontek, misalnya di kantin, terus dia makan 3, terus yang dibayar 1. Nah, itu termasuk sudah sebagai kesempatan karena ibu kantinnya lemah, jadi dia bisa membohongi ibu kantin gitu. Oh gitu. Nasmi nggak pernah kan? Oh pernah. Tapi setelah ini jangan ya. Jangan ya, nanti jangan seperti itu. Mungkin sekarang belum karena nggak ada kantin. Nanti kalau sudah buka jangan ya. Lanjut ya. Nah sekarang ini, ibu tanya dulu sama kalian. Mencegah atau mengantisipasi tindak korupsi. Kira-kira ada yang tahu nggak korupsi itu dicegah melalui apa? Apa saja? Apa saja? Contohnya apa? Satu aja nggak apa-apa. Nasmi lagi. Nggak ada lagi. Ibu tunjuk ya. Kira-kira korupsi itu bisa dicegah melalui apa? Siapa ya? Siapa ya? Iya, nanti semua punya pendapat. Ibu udah kenal ya, jadi sebutkan nama sama jabatannya. Perkenalkan nama saya Kemal 9. Kalau saya tindakan Korupsi itu dicegah melalui apa? Dengan tindakan. Contohnya kayak apa? Menurutmu kira-kira ditindak itu di apa? Melalui teguran. Oke, ada lagi? Nah, ada yang lain? Yang laki-laki? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, siapa tahu saya belum kenal, perkenalkan nama saya Jonazar Jauhari dari kelas 11-nya 2, jabatan saya saat ini Ketua MPK. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi tindak korupsi? Yang pertama itu kesadaran diri. Tentu saja kita harus sadar bahwa tindakan kita itu bisa merugikan orang lain. Untuk yang kedua, sadarlah bahwa Tuhan selalu mengawasi kita. Sekian, terima kasih. Berarti kembali kepada dirinya, ya kan?
Oke. Nah, strategi pemberantasan korupsi itu ada 3 penindakan. Betul tadi yang siapa bilang Andi ya? Tindakan. Terus ada pencegahan dan ada edukasi atau kampanye. Penindakan itu tadi bilangnya betul sudah. Dengan cara kita kasih tahu atau kita kasih efek jerah. Jadi supaya tidak melakukan tindak korupsi kembali. Jadi kayak contohnya tadi, Bu kalau salah, misalkan dilaporkan ke guru, Bu ini nyontek, itu kan tindakan kan? Dia dipanggil, akhirnya anak itu ya kita harap tidak akan nyontek kembali kan seperti itu. Kalau pencegahan, nah kalau pencegahan ini kan mempersempit ruang gerak. Jadi contohnya gini, dulu kalian kalau ulangan kan lebih sering manual kan, kasih kertas. Akhirnya kalian ada kesempatan nyontek apa? Tukar jawaban. Iya enggak? Ibu ini kok tahu? Tahu, ibu kan pernah jadi siswa. Tapi sekarang akhirnya apa? Kita pakai yang namanya digital, misalnya pakai aplikasi. Dulu aplikasi yang Exam Pro yang pernah dipakai di sekolah, kalau kalian mau nyontek lewat ambil jawaban di Google atau apa, itu akan terkeluar, kalian tidak akan bisa masuk. Dulu sempat seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang dinamakan pencegahan. Supaya kalian tidak nyontek, akhirnya kita pakai aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, yang ketiga, edukasi atau kampanye. Ini diharapkan supaya kalian terbuka hatinya, supaya kalian semua memiliki integritas, sehingga hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Dengan cara apa? Nah, seperti ibu nih, apa kasih sosialisasi, kasih penyuluhan, supaya kalian terbuka hatinya. Jadi orang supaya tidak melakukan korupsi bisa berasal dari dirinya sendiri. Oke? Sampai sini ada yang tanyakan? Gak ada ya, lanjut ya. Kayaknya kalian pengen main game aja dari tadi. Lanjut ya. Nah, ini inti kita, yaitu integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Di sini kalian dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi supaya tidak melakukan tindak korupsi. Bukan maksudnya tidak korupsi terus yang ambil uang rakyat, apa enggak. Korupsi mulai terkecil. Apa tadi bilangnya? Apa tadi? Korupsi waktu. Siapa yang suka lambat ke sekolah? Ada? Ada ternyata. Nah, itu korupsi waktu. Ada enggak yang suka lambat kerjakan tugas? Banyak. Ada enggak yang suka tugasnya dikasihkan temannya? Ada. Bebe. Nama. Ada enggak? Ada enggak yang kalau temannya nyampe pura-pura gak lihat? Ada. Ternyata itu adalah bentuk-bentuk koruptif, perilaku koruptif. Nah, lanjut ya. Tiga lagi. Halo kawan asli, apakah kamu pernah mendengar kata integritas? Saat ini, di sekolah ketika ujian, atau dalam buku-buku tentang kepemimpinan? Benar sekali, kata integritas sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi sebenarnya, integritas itu apa ya? Integritas adalah kata benda yang artinya utuh, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang meningkatkan kewibawahan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran. Itulah mengapa orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Kamus Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara
secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang dianak. Nilai-nilai bisa berasal dari kode etik, tempat kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya menambahkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang datang sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan integritas. Belum satu ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan masih banyak lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang sudah disebutkan. Ingat, konsistensi antara apa yang ada di hati, diucapkan, dan ditampilkan secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita telah diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Semua hal akan tergantung pada kita mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. Ayo kawan sini, sudah sejauh mana kita mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita. Sehingga semakin kuat perisai diri kita dari perilaku korupsi. Salam anti korupsi. Nah, dari situ ternyata integritas itu penting, ya enggak? Integritas itu harus sesuai dengan apa? Pola pikir, ucapan, dan tindakan. Jadi yang harus kita lakukan itu harus selaras semuanya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, itu semuanya harus berjalan bersama-sama. Itu berarti kita memiliki integritas yang tinggi. Nah, di sini ada motivasi berintegritas. Biasanya kan kayak gini. Sebenarnya kita sudah berintegritas atau belum? Padahal kita bilang, saya sudah kok. Tapi kita kadang tanpa sadar kita melakukan kesalahan. Iya enggak? Iya. Nah, dari sini kita harus memiliki motivasi supaya menjadi berintegritas. Jadi memang kita pernah salah, tapi kita harus mengakui kesalahan kita dan kita harus berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi itu namanya apa ya? Kita bisa memiliki motivasi integritas yang tinggi seperti itu. Kalau karakternya pasti kalian tahu kan, berarti orang berintegritas harus sesuai dengan pikirannya, ucapannya, dan tindakannya. Terus harus menjadi teladan, kan seperti itu. Pasti kalian sudah tahu. Lanjut ya. Nah, ini tadi nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nih. Kami menyebutnya Juve mandi tak kena bedil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, kalian semua kali ini OSIS kan? Iya kan? Iya. MPK kan? Iya. OSIS dan MPK adalah contoh bagi teman-temannya di lingkungan sekolah. Jadi diharapkan kalian bisa menjadi pribadi yang memiliki integritas. Ini ada 9 nilai ini yang harus tertanam dalam diri kalian. Jadi teman-teman kalian supaya bisa, oh temanku aja kayak gini, berarti saya juga harus seperti ini. Oh temanku sudah mulai dari nyontek, saya juga tidak boleh nyontek supaya teman-teman saya yang lain tidak ada yang nyontek. Kalian bisa memberikan contoh yang baik dari mulai yang terkecil. Contohnya, apa
dilakukan nih? Ada yang mau kasih contoh? Kira-kira contoh apa sih yang terkecil yang bisa dilakukan untuk supaya tidak ditiru sama temannya? Ada? Atau kita lanjut dulu ya? Jujur. Nah, aspek ini ada 3 yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Jujur itu apa sih? Dan bohong. Berkata sesuai sebenarnya. Tapi bertanya, kira-kira kalau kalian ditanya sama gurumu, Arika, Sugeng itu nyontek gak? Arika jawabnya apa? Oh, udah tahu ya, karena memang udah lihat. Tapi kalau misalnya lihat, Arika jawabnya apa? Yakin? Contoh. Kayak misalkan Arika dia lihat temannya yang nyontek, kira-kira apa yang Arika lakukan? Lihat. Kalau ditanya guru, jawabnya gimana? Ibu Sugeng nyontek. Langsung. Iya. Dan takut dimarahi sama Sugeng. Dia kalian takut sama saya. Oh iya. Arika ngeri. Jujur berarti gitu ya, berkata sebenarnya. Integritas itu harus kita miliki. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya sekecil apa tuh, oh ada kok dalam diri kita itu sebenarnya kita bisa, tapi kadang tanpa kita sadari kita mengabaikannya sedikit. Contohnya tadi kan korupsi waktu, oh 5 menit aja lambat nggak apa-apa. Terus besok juga nggak apa-apa kok, bilang gurunya nggak apa-apa, bisa dikumpul, padahal harusnya sekarang, ya kan? Tanpa kita sadari kita pernah melakukan seperti itu. Tapi ibu harap dengan anak-anakku punya nilai integritas itu tadi, 9 nilai integritas itu, maka kalian ya itu tadi mengurangi. Oh saya tahu salah, jadi saya akan berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Nah ini lagi ada video terakhir. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan ketidakjujuran, maka kita tidak memiliki integritas yang baik. Coba kita lihat di zaman sekarang, masih adakah kita temukan kejujuran dan integritas, ataukah sudah hilang termakan zaman? Coba perhatikan klip yang kami buat berikut ini mengenai kejujuran dan integritas di lingkungan sekolah. Mengenai menyontek, ketika akan ada ujian, kita lebih memilih mempersiapkan contekan daripada mempelajari bahan ujian. Kita lebih memilih melihat jawaban kawan kita yang duduk di sebelah kita daripada percaya kepada jawaban kita sendiri. Kita menjadi makhluk yang menyukai keinstanan daripada proses yang dapat membantu kita menjadi lebih baik. Kedua, mengembalikan sesuatu yang bukan dengan kita. Ketika sedang belanja di kantin dan kita menerima kembalian yang lebih dari ibu penjual, apa yang akan kita lakukan? Atau menemukan uang yang jatuh atau barang yang tidak sengaja tertinggal, apa yang akan kita lakukan? Akankah hanya diam saja menganggap tidak terjadi apa-apa atau mencoba mencari keuntungan untuk diri kita sendiri? Atau kita beranjak mengangkat kaki kita untuk melakukan sesuatu yang benar dengan mengembalikan barang-barang tersebut ke pemiliknya? Karena bukankah ini yang harusnya kita lakukan, mengembalikannya? Memperkatakan kebenaran. Di saat kita diperhadapkan dengan kondisi di mana teman kita sedang menyontek atau melakukan pelanggaran secara disengaja, terkadang kita lebih memilih untuk diam karena takut kepada mereka atau takut tidak berteman lagi. Tetapi bukankah kita seharusnya melaporkan karena itu merupakan tindak kecurangan? Hal ini pastinya sangat berat bagi kita karena dampaknya sangat besar bagi kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita percaya, bahwa ketika kita berani untuk melakukan dan memperkatakan kebenaran, maka hal yang baik akan datang kepada hidup kita. Bicara tentang integritas berarti kita berbicara tentang konsistensi dalam melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip hidup. Apapun yang dihadapi, orang berintegritas tetap memiliki sifat yang teguh dalam mempertahankan prinsip hidupnya. Kita ambil contoh soal menyontek tadi. Seseorang
Seseorang yang memiliki integritas akan tetap pada prinsipnya bahwa menyontek adalah tindak kecurangan dan pastinya ia akan menghindari hal tersebut. Atau dalam hal sederhana layaknya membuang sampah. Suatu ketika kita sedang memiliki sebuah sampah dan hendak membuangnya dan ternyata tempat sampahnya tidak jauh dari tempat kita berada, maka pastinya akan sangat mudah bukan membuang sampah tersebut. Tetapi jika suatu ketika kita memiliki sampah yang hendak kita buang, tetapi di sekitar kita tidak ada tempat sampah dan mengharuskan kita mencari dengan berjalan cukup jauh. Hal ini sangat sederhana, tetapi percayalah bahwa tidak semua orang mampu melakukannya. Bagi orang berintegritas, pasti ia akan memegang sampah tersebut jika ia menemukan tempat sampah dan membuangnya. Atau kita bisa juga mengambil contoh pada aturan kampus dalam berpakaian. Kita seharusnya sebagai orang-orang yang berintegritas akan menaati karena kita mengerti bahwa di balik aturan tersebut selalu ada alasan baik mengapa aturan tersebut dibuat. Tetapi jika kita malah seenaknya sendiri, maka selain kita tidak berintegritas, kita pun tidak memiliki moral. Masihkah hal-hal tersebut dapat kamu temukan dalam dirimu? Masihkah kejujuran menjadi hal utama dalam hidupmu dan pantaskah kamu menjadi orang yang berintegritas? Hanya kamu yang dapat menilai dirimu sendiri. Jadi, apa jawabanmu? Nah, berarti integritas itu akan kembali ke diri kita. Kita tahu bahwa diri kita integritas atau tidak adalah diri kita. Seperti itu, ya. Nah, dari sini kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan integritas itu apa? Integritas itu apa sih? Tanya sekarang, integritas itu apa? Lo kok ada yang tahu integritas itu apa? Kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi yang diterangkan tadi bahwa integritas itu sangat penting untuk kita miliki semuanya dalam ruang lingkup manapun, sekecil apapun, karena dengan adanya integritas tindakan yang kita inginkan sesuai dengan pola pikir kita, ucapan kita, dan yang kita lakukan juga sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga hasil yang kita dapatkan itu maksimal, gitu Bu. Terima kasih. Jadi integritas itu semuanya harus seimbang, harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan. Semoga kalian semua menjadi manusia yang berintegritas. Dan kenapa? Karena kita akan, kalau kita berintegritas, maka kita memiliki karakter atau perilaku yang baik dan kita akan terhindar dari namanya korupsi. Terima kasih. Terus sebelum selesai kita kuisis lagi. Nanti 3 teratas Ibu kasih hadiah. Oke? Terima kasih ya. Nanti ada tugas untuk kalian. Nah, ini tugasnya. Nanti Ibu minta tolong. Nanti Ibu kasih ke kakaknya. Kalian ada grupnya kan? Ada. Karena waktunya sudah habis. Nanti dikerjakan di rumah, tapi Ibu berharap hari ini selesai. Oke? Tugasnya 2 ada esai tentang integritas. Jadi Ibu pengen tahu nih, kalian harus jujur pada diri kalian. Gak apa-apa kan? Supaya Ibu bisa mulai ya. Mulai.
Juara 1, 2 di tengah. Terima kasih, semoga ilmu yang Ibu sampaikan meskipun sedikit tapi bermanfaat untuk kalian. Nanti tugasnya ada beberapa link, nanti Ibu kasih tambah, mungkin memang akan kasih ke guru kalian. Ibu harap terakhir sebelum maghrib lah itu sudah dikerjakan. Bisa ya? Seperti itu. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya berdiri.